Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Hasna Anggraini dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemimpin dan etika dari seorang pemimpin. Mengelola pendidikan bukanlah personal mudah, dibutuhkan pemikiran dan analisis mendalam agar pendidikan yang dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Peran pemimpin pendidikan menjadi sangat urgent untuk mewujudkan terjadinya tujuan pendidikan. Kepemimpinan adalah terjemahan dari kata leadership yang berasal dari kata leader. Pemimpin atau leader adalah orang yang memimpin, sedangkan pemimpin merupakan jabatannya. Menurut Fiedler, leader is the individual in the group given the task of directing and coordinating task relevant group activities. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin adalah anggota kelompok yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kinerja dalam rangka mencapai tujuan. Pemimpin merupakan suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu, karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki oleh seseorang. Oleh sebab itu, kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Kepemimpinan pendidikan menurut Sauder adalah beberapa tindakan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemimpin pendidikan untuk mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan. Walaupun bermacam definisi yang dikemukakan, pada hakikatnya kepemimpinan adalah adanya kegiatan pencapaian tujuan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama pemimpin dengan jalan menggunakan orang-orang lain yang bernama pengikut. Selanjutnya, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan, yaitu ada pemimpin, ada pengikut. Unsur yang terdapat pada kepemimpinan antara lain yang pertama, kemampuan mempengaruhi orang lain. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua, kemampuan untuk menggerakkan tingkah laku orang lain. Yang ketiga, keunggulan mental, fisik, dan intelektual. Dan yang terakhir, pencarian tujuan organisasi kepemimpinan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipologi kepemimpinan pendidikan. Pertanyaan yang lebih mendasar tentang gaya kepemimpinan adalah apakah gaya kepemimpinan bersifat fix? Oleh sebab itu, gaya kepemimpinan seseorang cenderung konstan walaupun dalam suasana apapun. Ataukah gaya kepemimpinan seseorang bersifat lentur atau fleksibel? Adapun gaya kepemimpinan yang pertama, gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif atau disebut dengan gaya kepemimpinan demokratik merupakan gaya kepemimpinan yang menitikberatkan pada usaha seorang pemimpin dalam melibatkan partisipasi para pengikutnya dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi, jika pemimpin memiliki gaya kepemimpinan partisipatif ini, setiap apapun yang ingin diambil keputusannya, maka dia akan melibatkan pengikutnya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan otokratik. Kepatuhan pengikut terhadap pemimpin merupakan corak gaya kepemimpinan otokratik. Dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan aturan yang bersumber pada tradisi, pengikut patuh pada pemimpin bukan dilandaskan pada tatanan impersonal, tetapi menjadi loyalitas pribadi dan membiasakan diri tunduk pada kewajiban. Pemimpin yang bergaya otokratik cenderung menganut nilai organisasional yang bertujuan pada pembenaran segala tindakan yang ditempuhnya untuk mencapai tujuan. Secara singkatnya, kepemimpinan otokratik lebih menitikberatkan pada otoritas pemimpin dengan mengesampingkan partisipasi dan daya kreatif para pengikut. Pemimpin pendidikan yang bergaya otokratik menganggap guru, siswa, dan staf administrasi mempunyai kinerja yang rendah dan lebih cenderung statis. Gaya yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire. Karakteristik utama pada gaya kepemimpinan laissez-faire meliputi persepsi tentang peranan, nilai-nilai yang dianut, sikap dalam hubungannya dengan para pengikut, perilaku organisasi, dan gaya kepemimpinan yang biasa digunakan.
Pemimpin bergaya laissez-faire memposisikan dirinya sebagai fasilitator. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa para anggota organisasi telah dapat mengetahui dan cukup dewasa untuk taat kepada semua aturan pencapaian yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin yang gaya ini cenderung memilih peranan yang pasif dan membiarkan organisasi berjalan menurut temponya sendiri tanpa banyak peran untuk mencampuri arah dan perkembangan organisasi. Kepemimpinan pendidikan laissez-faire akan sangat permisif terhadap daya kreativitas yang dilakukan oleh guru, staf administrasi, siswa selama masih tetap dalam rangka memajukan pendidikan. Namun, yang menjadikan dampak negatif adalah intervensi yang terlalu longgar dari seorang pemimpin, menjadikan organisasi tanpa arah dan otoritas kepemimpinan menjadi berkurang. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional berorientasi kepada proses membangun komitmen menuju sasaran organisasi dan memberi kepercayaan kepada para pengikut untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Kepemimpinan yang transformasional menyangkut nilai-nilai, terutama berupa nilai-nilai yang relevan bagi proses pemberdayaan organisasi seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab. 3 komponen kepemimpinan transformasional meliputi karisma atau proses, stimulasi intelektual atau intellectual stimulation, and perhatian yang diindividualisasi atau individualized consideration. Selanjutnya, menurut G.R. Terry yang dikutip oleh Maman Ukas, G.R. Terry membagi tipe kepemimpinan menjadi 6, yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Dalam sistem kepemimpinan ini, segala tindakan dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan. Yang kedua, tipe kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership. Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau non-pribadi, baik rencana, perintah, juga pengawasan. Yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan otoriter atau authoritarian leadership, atau pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati. Yang selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan demokratis atau democratic leadership. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan paternalistis atau paternalistis leadership. Kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapaan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arahan seperti halnya seorang bapak kepada anaknya. Tipe yang terakhir yaitu tipe kepemimpinan menurut bakat atau indigenous leadership. Biasanya timbul dari kelompok orang-orang informal, tempat mereka berlatih dengan adanya sistem kompetensi sehingga ia menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan, dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelompok tersebut menurut bidang keahliannya di mana ia ikut berkembang. Jadi kesimpulan dari penjelasan hari ini yaitu pemimpin merupakan suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu. Karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Gaya kepemimpinan ada 4, yaitu gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan otokratik, gaya kepemimpinan laissez-faire, dan gaya kepemimpinan transformasional. Sekian dari saya. Saya harap semua yang mendengarkan ini akan mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.